Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dalam jaringan untuk materi kita yang terakhir di bab ini, yaitu tentang aplikasi limit fungsi trigonometri. Jadi di pembelajaran bab limit fungsi kita akan mempelajari yang subbab terakhir, yaitu penerapan limit fungsi trigonometri dalam permasalahan sehari-hari. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang atlet panahan melepaskan anak panah dari busurnya ke arah papan target. Diketahui persamaan gerak dari anak panah itu adalah S sama dengan FT 5 sin 2T, dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter dan T adalah waktu dalam satuan detik. Hitunglah kecepatan sesaat dari anak panah itu agar waktu tepat 15 detik setelah dilepaskan dari busur. Berarti berapa kecepatannya setelah 15 detik. Kita buat pembahasannya dengan menggunakan limit trigonometri yang sudah kita pelajari. Kecepatan sesaat dari anak panah pada saat T detik dapat dinyatakan sebagai VT. V itu sebuah kecepatan, dan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Yaitu limit delta T mendekati 0, delta S itu didapat dari S, T plus delta T dikurangi ST per delta T. Nah, diketahui kan ST-nya adalah 5 kali sin 2T. Maka bisa kita jabarkan VT, kecepatan adalah limit delta T mendekati 0 dari rumus yang kita sudah punya seperti ini. Kita substitusikan untuk ST plus delta T, karena ST-nya 5 sin 2T, maka T-nya kita ubah menjadi T plus delta T. Berarti 5 sin 2T plus delta T. Min ST-nya yang awal 5 sin 2T per delta T. Ini angka 5, ini angka 5 bisa kita keluarkan konstantanya, sehingga tinggal sin 2T plus 2 delta T ini dikalikan yang masuk kepada dalam kurung, berarti 2T ditambah 2 delta T dikurangi sin 2T per delta T. 5 kita taruh depan konstanta, limitnya masuk, ini adalah bentuk ini adalah analog dengan sin sin A min sin tulisannya menjadi jelek ya kan, sin A min sin B. Nah, sin A min sin B ini kita gunakan rumus yang dalam tayangan kemarin, minggu kemarin itu. Kita gunakan itu, penjabarannya menjadi 2 cos setengah jumlah sin setengah selisihnya. 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih per delta T. Yang kita jumlahkan yang mana? Nah, ini sudut-sudutnya ini. 2T ditambah 2 delta T ditambah 2T. Yang sini kita selisihnya juga sama. 2T plus 2 delta T dikurangi 2T. Kemudian kita operasionalkan, maka didapat cos setengah 4T plus 2 delta T sin setengah dari 2 delta T per delta T. Unsur yang sama bisa kita saling hilangkan, ini setengah ya, setengah dari 4 itu berarti 2, setengah dari 2 berarti delta T 1, setengah-setengah ini delta T per delta T ya. Kemudian sebentar, ini kenapa kok jadi angka 10 seperti ini? Ini kan ada angka 5, ini 2. Ya, ini kita kalikan 5 kali 2 kan sama-sama konstanta bisa kita keluarkan, maka didapatlah angka 10 itu tadi. Nah, ya 10 ya. Limit ini sudah, sehingga limit cos 2T plus delta T sin delta T. Untuk limit delta T mendekati 0 ya. Limit delta T mendekati 0 dari cos 2T plus delta T kali limitnya masuk sin delta T per delta T untuk delta T mendekati 0. Yang ini nilainya kan 1 ini. Ini nilainya 1, sehingga yang tersisa adalah 10 kali limit delta T mendekati 0 cos 2T plus delta T.
10 tetap, ini kemudian T-nya 0, delta T-nya 0, sehingga didapatlah 10 kali cos 2T. Nah, untuk T sama dengan 0,5 detik, mohon maaf tadi bukan 0,5 ya. Berapa kok 0,5 jadinya? 15. Coret. Ini T-nya kita ganti 15. Bukan 0,5. Nanti kalau 0,5 sudutnya tidak sudut istimewa, kesulitan nanti kita. Jadi untuk T-nya 15 detik, maka VT adalah 10 kali cos 2 kali 15. Cos 2 kali 15 itu 30, cos 30 setengah akar 3. 5 akar 3. Jadi kecepatan sesaat anak panah setelah 15 detik adalah 5 akar 3. Biasanya kalau kecepatan, satuan kecepatan adalah M per S ya. Atau ini saya kasih dalam kurung. M per detik. Atau satuan kecepatan. Tuh, jadi penerapannya seperti itu contohnya. Berikutnya, contoh yang kedua adalah sama ya, hampir sama. Perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh persamaan 10 sin 2T, S-nya jarak yang dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan partikel pada saat, nah ini dalam bentuk radian ya, pi per 6 detik. ST-nya 10 sin 2T. Kecepatan pada saat T sama dengan pi per 6 dapat dihitung sebagai berikut. Langkahnya sama ya. Jadi kita gunakan limit delta T mendekati 0, S T plus delta T min ST per delta T. T plus delta T kita substitusikan ke rumus utama dari S. T-nya kita ubah menjadi T plus delta T. Yang ini tetap. Langkahnya sama kok. Ya, 10 sin A min sin B. 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. 10 kali 2 berarti 20. Ini langkahnya sama persis per delta T. Sehingga didapatlah limit delta T mendekati 0 cos 2T plus delta T kali limit delta T mendekati 0 sin delta T per delta T. Ini hasilnya 1. Sisanya itu. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi kecepatannya adalah 20 cos 2T. Nah, untuk T sama dengan pi per 6 detik, maka didapat 20 kali cos 2 kali pi per 6. Ini 1, ini 3 ya, berarti cos pi per 3. Pi itu 180 bagi 3 berarti cos 60, nilainya setengah. 20 kali setengah adalah 10. Sehingga kecepatan partikel pada saat T pi per 6-nya adalah 10 M per S. Nah, ini latihannya. Silakan nanti dibuka buku paket halaman itu 23, kerjakan 1 dan 5B. Ya. Oke. Anak-anak, untuk penerapan saya beri contoh seperti itu saja, nanti bisa dikembangkan sendiri di soal-soal yang lebih variatif lagi dari berbagai sumber. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.